Ya. Iya betul. Iya. Dan sekarang kita udah bersama narasumber kita ya. Dokter siapa nih? Antum lah yang Masya sabar Allah. dokter kita untuk hari ini. Baik pemirsa Hasil TV dimanapun berada, sebelum kita perkenalkan narasumber kita, kami ingatkan antum yang ingin menonton kita bisa juga melalui aplikasi Hasil Apps ya di Play Store, atau juga bisa Anda download ya di Apple. Dan kita memiliki beberapa fitur di Hasil Apps. Misalnya antum ingin mendapatkan informasi-informasi terkait dengan zakat, kemudian ada juga Al-Quran, hadis, Bang Rey, dan juga tentunya antum bisa menonton kita secara live di Hasil TV, Klinik Hasil TV, solusi sehat kita bersama. Bang Rey, ya. Kita berkaitan dengan jantung rematik. Jantung rematik. Ada. Baik. Hah? Ada ya. Nah ini yang mau kita bahas nih. Baik, kita perkenalkan dulu pemirsa Hasil TV dimanapun berada. Beliau adalah Dr. Abdiat Syakri, spesialis jantung dan pembuluh darah. Tapi panggilannya Dr. Abi. Iya, dokter. Ya. Assalamualaikum Dr. Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abu Oni. Apa kabar? Ya. Alhamdulillah baik. Masya Allah. Baik Dr. Abi. Ya. Dan Bang Rey. Iya. Kita masih di suasana Lebaran haji ya. Biasanya masih banyak itu konsumsi daging. Iya, itu dia Bang Rey. Meskipun kita mungkin sudah selesai hari tasyrik ya. Betul. Nah, kita karena Dokter Abi ini kan udah sering ya isi. Nah, jadi atau antum mau tanya perkenalan dulu? Boleh, kita baik. Walaupun Dokter Abi udah sering di Klinik Hasil TV. Jadi kita informasikan dulu untuk para pemirsa, boleh kita sedikit tanya beliau, ini kesehariannya, tugas di mana, seperti apa. Ini kita persilahkan saja ya pada silakan Dokter Abi. Silakan Dok. Ya, Assalamualaikum semua pemirsa Hasil TV, Klinik Hasil ya. Berjumpa lagi dengan Ana. Panggilannya Dokter Abi. Keseharian ya Bang Rea, keseharian kami praktek di Rumah Sakit Safira sebagai dokter spesialis jantung dan pembuluh darah. Kemudian juga di Rumah Sakit Universitas Riau. Keseharian itu, kemudian sudah menikah, tiga orang putra. Mungkin itu aja mungkin. Cukup ya Abu Oni ya? Cukup. Sebelum kita masuk ke pembahasan kita, nih kita kasih satu pertanyaan mitos dulu atau fakta. Waduh. Terkait ini sebenarnya karena kemarin momennya hari tasyrik, jadi kita libur ya untuk pemirsa Hasil TV dimanapun berada. Oh, pekan kemarin kita nggak hadir. Iya, kita libur di hari Sabtu kan? Betul. Iya, karena harinya aklinu syurbin ya, makan dan minum. Oke, Dokter Abi, ini Ana ingin buka. Apakah mitos atau fakta nih terkait dengan daging kambing? Apakah sehat atau memang ingin memacu penyakit jantung gitu? Iya. Jadi kan kadang-kadang orang tua nih, udah nggak usah makan daging kambing. Ini bagaimana nih Dokter Abi? Jadi apa benar itu seperti itu gitu ya? Iya. Boleh ya, Dok? Boleh. Iya, sebelum kita masuk pembahasan ya. Iya. Ya, alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah. Jadi pada asalnya daging kambing adalah daging yang baik ya. Boleh dimakan, halal dan thayyib kan. Dan dia adalah daging yang baik. Terkait dengan apakah dia bisa menyebabkan penyakit? Ya, sesuatu yang berlebihan pasti akan tidak baik. Tapi kalau mau dibahas secara detail lagi, apakah secara langsung daging kambing itu menyebabkan darah tinggi? Sebenarnya bukan. Ya, yang berhubungan dengan darah tinggi itu adalah kadar garamnya, kadar garam dalam pengolahan kambing. Misal Abu Oni misalnya mengolah kambingnya dengan hanya dibakar kan, dan lalu memberikan sedikit bumbu gitu, maka ini akan lebih baik karena sedikit kan kadar garamnya sedikit ya. Maka mungkin makan setengah kilo juga nggak apa-apa ya Bu Nih ya, gitu. Paling hanya
Biasanya lebih. Bisa lebih ya. Oke. Jadi maksud saya adalah ini berkaitan sekali dengan pengolahannya. Betul. Ketika kita mengolahnya dengan digulai, misalnya gulai itu ya seperti orang-orang kita di Pekanbaru ya khususnya, kemudian orang Minang itu kalau asin nggak enak. Kalau asin tidak enak masakannya. Nah, asinnya ini yang mungkin nanti akan sangat berhubungan dengan darah tinggi dan berhubungan sekali dengan penyakit jantung. Tapi kalau hanya bicara dengan daging kambing, ini adalah daging yang baik yang boleh dimakan. Nah, begitu. Jadi kalau dibilang mitos, ya ini suatu mitos, bukan serta mata dagingnya gitu. Betul, ya. Oh, berarti bukan dagingnya. Ya, jadi jangan salahkan kambingnya, walaupun nanti ada kambing hitam gitu ya. Walaupun ada kambing hitam. Tapi pemirsa Asil TV dimanapun berada, jadi kita sudah buka ya. Ternyata daging kambing sehat untuk kita apabila Pengolahannya betul. Pengolahannya ya. Tapi pemirsa Asil TV dimanapun berada, juga kita yang ingin menonton siaran ini ya, kami ingatkan sebelum kita masuk nih materi. Betul. Pemirsa Asil TV, kita bisa menonton ini melalui Asil Apps, kemudian juga di beberapa media sosial. Kita live di beberapa media sosial, Facebook, kemudian YouTube. Tentunya ini anak muda. Betul. Di Instagram juga bisa ya. Iya, sambil ini ya, sambil megang gadget biasanya kan. Nah, daripada menonton yang lain, mending kita talk show kesehatan ya. Dan kita ingatkan juga untuk pemirsa Asil TV bisa langsung nanti bersoal jawab dengan dokter kita, langsung berkonsultasi di 0811 755 0006. Tema kita sekarang apa? Mengenal penyakit jantung rematik. Penyakit jantung rematik. Nah, itu ternyata ada penyakit jantung rematik. Oke. Kita langsung saja nih. Boleh. Karena kita berdua belum tahu juga, pemirsa belum tahu juga, kita dengarkan. Apa sebenarnya penyakit jantung rematik ya? Ini mukaddimah dulu nih ya. Betul. Baik, silakan. Dokter Abi. Baik. Jadi terima kasih Bang Rey, Abu Ani. Jadi para pemirsa Klinik Asil TV, pada hari ini kita membahas tentang penyakit jantung rematik, ya kan? Seringkali kita bicara rematik itu apa? Yang kepikiran sakit-sakit kaki. Nah, sakit sendi-sendi kan? Betul. Sakit pegel-pegel. Yeah. Nah, aduh dok, ini saya rematik ini dok. Ya kan, datang-datang ke dokter, dok saya rematik saya kambuh gitu. Maksud rematik kambuh itu adalah lagi pegel-pegel gitu. Yeah. Ya. Kemudian ada lagi misalnya ibu-ibu ya datang, dok ini kok jari-jari saya kaku nih, ya, saya sakit rematik nggak ini? Susah digerakkan kan begitu ya. Dan itulah yang mungkin tersebar di masyarakat kita, ya. Sehingga apa? Bahasa rematik ini sudah diartikan sebagai suatu sakit di sendi-sendi, pegal-pegal. Betul. Ya kan? Nah, ini kita mungkin luruskan bahwa rematik itu sebenarnya adalah salah satu jenis dari penyakit yang berhubungan dengan autoimun namanya. Autoimun. Abang ini pernah dengar autoimun kan? Autoimun itu adalah penyakit di mana sel tubuh kita itu, sel yang memproteksi tubuh justru dia menghancurkan sel tubuh kita sendiri. Nah, itu autoimun. Jadi sel tubuh yang sehat, yang baik itu malah diserang oleh sel tubuh yang lain ya, sel proteksi seperti di tubuh kita ini memang ada yang memproteksi dan dia menyerang sel tubuh kita. Nah, itu adalah penyakit autoimun ya. Dan ini adalah salah satu dari penyakit autoimun yang namanya adalah rematik. Nah, betul. Lalu kok pernah dengar nggak Abu Ani sama Bang Rey demam rematik? Pernah dok. Demam rematik. Kalau yang punya putra putri, Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah, kalau pernah ke dokter terus dibilang ini demam rematik. Nah, ini yang dimaksudnya adalah demam yang nantinya ini bisa berakibat penyakit autoimun tadi. Gitu dok ya. Autoimun. Jadi awalnya memang demam, tapi kok arahnya ini berpotensi ya untuk terjadinya suatu demam rematik. Apa itu demam rematik? Demam rematik ini adalah yang awalnya itu anak-anak kita itu ya, yang kecil-kecil itu sakit tenggorokan. Sakit tenggorokan. Sakit tenggorokan, sakit menelan,
batuk gitu ya, perih menelan, ya kan sering ya anak-anak gitu ya. Iya. Biasa habis jajan, habis minum es dan lain sebagainya ya, lalu sakit tenggorokan. Tapi ini spesifik disebabkan oleh bakteri yang namanya Streptococcus beta hemolyticus grup A. Ada kuman yang menjadi penyebab anak-anak itu sakit tenggorokan. Nama kumannya Streptococcus beta hemolyticus grup A. Dan hanya itu saja yang kumannya. Kuman yang lain ada nggak? Ada, kuman banyak. Ada kuman virus, ada lagi Klebsiella, pokoknya ada bakteri. Ya. Tapi untuk yang rematik ini khusus, demam ini khusus itu ya? Iya, yang hanya oleh itu. Agak susah ngulangnya itu ya. Hanya oleh yang itu aja. Baik. Streptococcus tadi ya, Bang Arya. Jadi itulah demam rematik. Iya. Kemudian, kenapa kok bisa ada penyakit jantung rematik? Iya, betul. Pada beberapa kondisi, kalau putra-putri kita ya, itu demam rematiknya itu tidak tertangani secara tuntas, secara baik, ya, kuman itu tetap masih ada. Nah, inilah yang akan berkelanjutan, nantinya bermanifestasi berupa penyakit autoimun tadi. Ada 5, salah satunya adalah penyakit jantung rematik. Yang mana tempat lain? Bisa di kulit, bisa di otak, dan bisa di sendi. Nah, yang paling sering itu orang sendi kan? Sendi, ya, iya. demam rematik ya memang salah satunya berupa rheumatoid arthritis namanya. Itu nyeri sendi, radang sendi yang disebabkan oleh rematik. Itu hanya salah satu dari 5 manifestasi demam rematik. Spesifiknya yang pada siang hari ini kita bicara tentang jantung rematik. Itulah ceritanya. Benang merahnya di situ. Jadi maksudnya apa? Jadi penyakit jantung rematik ini kenapa sih penting dibahas? Karena penyakit jantung rematik ini masih cukup tinggi angkanya di negara kita. Baik. Jika dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan negara-negara yang sudah berkembang. Kalau negara berkembang, mereka jarang tuh sakit tenggorokan. Karena anggapan biasa mungkin nggak dok? Nggak bahaya nih jantung rematik atau gimana? Awalnya tadi apa? Demam rematik. Karena biasa aja mungkin. Dibilang nih hanya demam biasa, sakit tenggorokan biasa. Dan karena udah sering kayak gitu dok, gitu. Betul. Anak saya udah berulang, bulan lalu juga sakit tenggorokan. Bulan ini sakit tenggorokan. Nah, dianggapnya seperti biasa. Padahal bisa jadi pada saat itu ada kuman itu. Dan tidak diobati. Iya. Berlanjutlah dia. Kan tadi kami sampaikan dia berlanjut. Sehingga bermanifestasi berupa penyakit autoimun. Bang Ray dan kalau nggak diapakan bahaya itu ya. bahaya. Oke, jangan kita lanjut dulu. Mudah-mudahan jangan berlanjut ya seperti yang kata Dr. Abi. Tapi kita akan lanjutkan talk show-nya setelah kita mendengarkan pesan-pesan berikut ini. Pemirsa Hasil TV, Bang Ray dan Dr. Abi, kita akan dengarkan beberapa pesan dan insyaallah kita akan lanjutkan talk show kesehatan kita Klinik Hasil TV, solusi sehat kita bersama. Hasil TV, solusi sehat kita bersama. Temukan solusi untuk masalah kesehatan Anda di Klinik Hasil TV, sebuah program kesehatan interaktif yang menghubungkan Anda langsung dengan dokter-dokter spesialis. Anda bisa menghubungi kami dan bertanya langsung tentang segala masalah kesehatan dari gejala ringan hingga penyakit serius. Insya Allah akan dijawab oleh para ahli. Jantung koroner adalah pembuluh darah yang memberi oksigen dan nutrisi untuk jantung. Pulmonologis adalah yang ahli di bidang paru dan pernafasan. Patologi klinik itu adalah yang berfokus di laboratorium. Radiologi intervensi itu adalah cabang dari ilmu radiologi. Saksikan setiap Sabtu jam 13 waktu Indonesia Barat. Klinik Hasil TV, solusi sehat kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu alal mab'uthi rahmatan lil alamin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Saudaraku-saudariku kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah tabaraka wa taala selalu memberikan kepada antum kesehatan, keselamatan, taufik dan hidayah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Ana sedang berada di
Masjid Al-Hijrah, Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah, Kota Pekanbaru. Progres yang akan kita capai dan akan kita rencanakan pada tahun ini adalah memindahkan ruang sholat dari ruang sholat sementara ke ruang sholat lantai 1. Sehingga kita berencana biidznillah azza wajal untuk kita mulai pembangunan dinding lantai 1, kemudian juga hal-hal yang berhubungan dengan fasilitas yang ada di dalam lantai 1 Masjid Al-Hijrah. Mulai dari ruang mihrab, kemudian sarana pendukung lainnya. Ini akan kita progreskan insyaallah ta'ala dari sisi penggunaan areal masjid. Ma'asyarul muslimin wal muslimat, masih tetap berjalan progres lantai 2, ruang sholat akhwat, yaitu pembangunan tiang dan rooftop lantai 2 Masjid Al-Hijrah. Biidznillah azza wajal, ini akan menjadi fokus pekerjaan yang akan dilakukan oleh Yayasan Asil Cahaya Tauhid pada pembangunan Masjid Al-Hijrah. Adapun untuk asrama, sekarang sudah mulai pembangunan lantai 2 dari asrama Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah. Mudah-mudahan ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala memudahkan selesainya pembangunan lantai 2, kita akan melakukan juga penambahan santri yang akan bisa kita terima untuk belajar agama, belajar akidah sahihah, belajar sunnah nabawiyah di Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah. Tentu bersama antum dan antuna, ma'asyarul muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah, di mana antum berada. Ana kembali menghimbau, kembali mengajak, mari kita fastabiqul khairat, membangun kebaikan untuk diri kita sendiri dengan jalan berinfak di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala, mendonasikan sebagian harta kita untuk dakwah, sehingga dengannya kita membangun kebaikan di surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Tabaraka wa Ta'ala memerintahkan itu kepada kita dan berfirman kepada kita, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Infakkan, donasikan sebahagian daripada apa yang kami rezekikan kepada kalian sebelum datang kepada kalian kematian. Dan sebaik-baik tempat berdonasi adalah rumah Allah Tabaraka wa Ta'ala, masjid yang sedang kita rencanakan pada kesempatan yang berbahagia ini, bahkan dalam progres pembangunan sekarang ini. Dan sebaik-baik tempat juga adalah tempat di mana kaum muslimin menimba ilmu, menuntut ilmu untuk menyebarkan dakwah dan agama Allah Tabaraka wa Ta'ala di bumi yang kita cintai. Ma'asyarul muslimin wal muslimat, mudah-mudahan bersama antum saudaraku saudariku kaum muslimin dan muslimat, kita saling bahu-membahu, saling fastabiqul khairat, saling bergandengan tangan untuk membangun kejayaan agama Allah Tabaraka wa Ta'ala di bumi Nusantara yang kita cintai ini. Semoga keberadaan kita bersama di dunia dalam al-jihad fi sabilillah, menegakkan agama Allah di permukaan bumi, membuat kita diberikan Allah Tabaraka wa Ta'ala kesempatan untuk bersama-sama menghuni surga Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klinik Asil TV, solusi sehat kita bersama. Kesehatan Klinik Asil TV, solusi sehat kita bersama. Kita ulangi Bang Rey. Ya. Klinik Asil TV, Solusi sehat kita bersama. Baik pemirsa Asil TV dimanapun berada, kita masih bersama Dr. Dr. Abi Abi, ya. ya. Dr. Abi, Dr. Abdiat Syakri, spesialis jantung dan pembuluh darah. Betul, masih membahas Terkait penyakit jantung rematik ya. Ternyata sudah dijelaskan oleh Dr. Abi, memang awalnya dari yang biasa-biasa aja katanya. tadi ada bakteri ya. Iya betul. Tapi hanya beliau yang bisa murojaah. Kalau kita disuruh murojaah kayaknya gagal gitu ya. Tapi cuman bakteri itu aja kata Dr. Abi ya yang menyerang. Sebelumnya Bang Rey, coba ingatkan dulu nih untuk pemirsa yang ingin langsung bersoal jawab dengan dokter kita terkait tema di penyakit jantung rematik ini, boleh ke 0811 755 0606 atau bisa juga di kolom komentar di laman Facebook, IG dan juga media sosial lainnya kita yang live saat ini ya. Juga bisa di Asil App katanya. Asil App juga. Silakan bertanya langsung ya. Tapi lebih baiknya di telepon ya.
Kalau bagusnya konsultasi dengan dokter itu lebih telepon, bagus. biar Iya. lebih jelas nanti pertanyaannya seperti apa dan jawabannya juga lebih jelas nantinya. Soib, kita lanjutkan Bang Rey. Oke. Oke, tadi sempat Dokter Abi menyampaikan terkait dengan ini menyerang anak-anak. Nah, Dokter Abi, kita lanjut dong yang tadi sebelum kita buka pertanyaannya. Tadi sempat Dokter Abi menyampaikan bahwa ini awalnya disepelekan. Lanjutannya bagaimana nih dokter? Ini seberapa bahayanya sih dok? Kan itu biasanya ada demam biasa aja gitu dok. Kan tadi dari penjelasan dokter kan angkanya untuk Indonesia cukup tinggi tuh. Yang jantung rematik ini. Ini seberapa bahayanya gitu dok? Iya, baik. Jadi seberapa bahaya penyakit jantung rematik ini? Jadi yang awalnya hanya masalah sepele berupa demam dengan disertai nyeri tenggorokan saja. Tapi ketika demam rematik ini sudah berwujud berupa penyakit autoimun dan bermanifestasi salah satunya adalah penyakit jantung rematik, maka masalahnya menjadi tidak simpel lagi, tidak sederhana lagi. Kenapa? Karena yang diserang, yang dirusak oleh penyakit autoimun ini, penyakit jantung rematik ini, itu adalah katup jantung. Dimana di jantung itu, agar jantung ini dapat memompa darah ke seluruh tubuh, dia ada ruang-ruangan di dalam jantung yang harus dibatasi dengan katup, supaya tekanannya bisa berubah kan. Kalau kalau nggak ada pintunya, tekanan nggak akan bisa berubah ya kan nantinya. Jadi ketika jantung itu memompa, maka kebukalah katupnya kan. Nah, katupnya itu diserang. Bisa dibayangkan pintu, kalau kita dalam satu ruangan, pintunya tuh rusak gitu. Rusak. Padahal kita harus keluar nih. Kita ada misalnya dulu ada bencana nih ya, kita harus keluar. Tapi pintu rusak kan sangat bahaya. Rusaknya bisa apa? Bisa aja pintu ini jebol yang harusnya nutup, tapi dia malah jebol, atau justru nggak bisa kebuka, hanya kebukanya dikit aja. Ya, jadi bisa kaku dia, atau dia justru jebol sekalian karena rusak akibat penyakit jantung rematik. Konsekuensinya apa, Mari sama Bu nih? Ketika sudah mulai ada manifestasi penyakit jantung rematik. Kalau ini berlanjut, yang awalnya itu hanya kerusakan ringan, kerusakan ringan di katup, lalu dia bisa tambah berat, tambah lama tambah berat jadi moderate, lalu lama-lama dibiarkan menjadi parah, severe ya. Kalau sudah rusak katupnya, maka ini jantungnya akan lama-lama membengkak, mulailah keluhannya mulai sesak nafas, cepat lelah. Loh kok saya cepat lelah? Nah, dan di fase inilah paling banyak masyarakat kita, khususnya itu datang ke rumah sakit. Berarti fasenya udah telat apa? Telat kayaknya dok. Nah, itu usia berapa biasanya dok? Usia 20-an. Nah, makanya saya ketemunya karena saya memang pasiennya pasien dewasa, bukan pasien anak-anak ya. Jadi saya ketemunya sudah dewasa. Datang dengan, loh kok 20 tahun sudah sesak nafas, kok sudah cepat lelah, kok kakinya bengkak-bengkak. Padahal masih muda. Harusnya nggak ada sakit jantung kan kalau memang dia dari kecil aman ya. Ternyata kita lihat, ternyata katup jantungnya sudah mengalami kerusakan. Jantungnya sudah mulai membengkak. Pada fase ini kalau dikatakan telat, ya bisa dikatakan telat. Tapi bukan berarti telat itu tidak ada pengobatannya ya. Tetap akan ada pengobatannya, jalan keluarnya tetap ada. Tapi kalau berandai-andai ini boleh, maka dia seandainya dulu ketahuannya sebelum terjadi kerusakan pada katup, kan akan lebih mudah untuk mengatasi demam rematiknya sebelum ada manifestasi penyakit jantung rematik. Betul, karena mencegah itu sebenarnya lebih baik dok ya. Lebih baik. Dan mencegah itu dimulai dari kesadaran. Betul. Makanya perlunya talk show seperti ini untuk meningkatkan. Kenapa ya kita harus adakan talk show kesehatan? Itu tuh untuk menambah ilmu. Dengan ilmu itu kita tuh menambah kewaspadaan. Betul. Bukan untuk menakut-nakuti kan abang ini. Aku banyak tahu nanti malah jadi serba takut makan ini, takut makan enggak. Ini justru mengatur kan. Ya kan? Ini kalau tahu dari dokter itu nggak boleh ini, nggak boleh itu, ini semuanya nggak boleh nih. Enggak, justru
dengan kita mengetahui itu, kita itu berpijak di atas ilmu. Apapun yang kita lakukan dalam kehidupan untuk menjaga tubuh itu di atas ilmu begitu. Masya Allah. Fungsinya. Jadi kan Ilmu sesuai. dunia aja harus Seperti ya. dengan ilmu. Agama ya. Jadi untuk pemirsa yang ingin langsung tahu barangkali ya, ini seperti apa pencegahannya dari dini, ilmu-ilmunya bisa langsung aja di 081175500606 ya, atau bertanya di kolom komentar kita yang ada di laman media sosial yang live saat ini, juga di Asil App ya. Kita juga ini sampai lupa loh di awal loh. Kita mengucapkan jazakumullah khair untuk KDMI ya, Komunitas Dokter Mengaji Indonesia. Jazakumullah khair untuk Masya para Allah. dokter kami di Komunitas Dokter Mengaji Indonesia Pekanbaru. Salah satunya koordinatornya. Ini Dokter Abi. Syakri. Tadi kan kita sudah diberitahu sama Dokter Abi, ternyata cukup bahaya sekali sebenarnya kalau dibiarkan berlarut-larut. Penyakit jantung rematik ini ya, jangan dianggap sepele, ini biasa aja, nanti akan sembuh dengan sendirinya. Ternyata banyak juga pasien yang sudah di 20 tahun ke atas mungkin datang ke dokter, kenapa saya seperti ini? Perlu kita tanyakan Bang Rey. Ini bagaimana ciri-ciri? Betul, awalnya? ini munculnya gejalanya gimana nih dok? Bisa dikenal, ini kayaknya akan berakibat ke jantung rematik gitu loh. Gimana nih dok? Benar-benar. Silakan, Nah, Dokter itulah Abi. dia yang perlu sekali ya untuk kita ketahui bagaimana awalnya itu mungkin memang gejala nyeri pada tenggorokan, nyeri menelan pada anak-anak ini mungkin dokter anak yang lebih paham ya. Susah-susah gampang kita untuk, karena satu kita butuh menanyakan kepada dia kan. Kalau anaknya usianya di atas 8 tahun, 9 tahun sudah bisa diajak kita komunikasi dengan baik. Apa yang terasa nak itu kan lebih gampang kan. Tapi kalau ini terjadinya balita baru 6 tahun ya, sulit kita nih untuk jadi susah gampangnya di situ. Ketika ada nyeri tenggorokan dan ini demam dan ini sifatnya berulang, tidak ada salahnya ini harus dikonsultasikan ke dokter. Paling tidak, walaupun tidak dilakukan pemeriksaan untuk pengecekan bakteri tadi, Streptococcus tadi, kan pemeriksaannya harus di swab itu tenggorokannya, lalu dikultur kan, harus dilihat, dikembangkan dia apakah betul ini Streptococcus atau tidak. Tapi rasanya di negara kita jarang sekali melakukannya. Seringnya kita melakukan namanya terapi empirik. Kita memberikan saja antibiotik yang secara umum ini dapat membunuh kuman, salah satunya kuman itu Streptococcus tadi. Supaya apa? Supaya tereliminasi. Nah, jadi kalau sudah ada gejala demam dan nyeri tenggorokan dan sifatnya ini kok berulang seringkali seperti itu, tidak ada salahnya ini dikonsultasikan, salah satunya untuk memastikan ini bukan suatu demam rematik. Kalau ada kecurigaan itu, dokter biasanya akan lakukan pemeriksaan tambahan kalau sudah ada kecurigaan demam rematik dari tanda-tanda gejala fisik lainnya. Karena ada pemeriksaan parameter autoimun namanya, ya seperti ASTO namanya, itu nanti dilakukan pemeriksaan darah untuk lihat kecurigaan sudah ada belum manifestasi autoimunnya, seperti itu. Dia beda dengan jantung biasa dok ya, untuk pengetesan atau pengecekannya itu? Kalau masih di fase awal tadi hanya demam rematik, maka ini biasanya terjadinya kan di usia anak-anak tuh, kurang dari 15 tahun lah, kurang dari 15 tahun ya. Biasanya dokter anak tuh yang akan bertemu dengan ini, biasanya putra putri kita gitu. Tapi kalau sudah di atas itu, jarang itu sebagai fase awalnya. Misalnya ada nih 20 tahun. Itu dia baru 20 tahun kena demam rematik, itu jarang. Demam rematik itu di usia mudanya, di anak-anaknya. Kalau 20 tahunnya, berarti dia sudah manifestasi lanjutannya, berupa salah satunya demam penyakit jantung. Kalau dokter Abi tadi bilang terkait dengan anak-anak dan juga ada orang dewasa ya. Ini bagaimana dengan gender, dokter Abi? Apakah laki-laki berbeda atau tidak? Iya. Betul tuh dok. Data epidemiologi ini baru aja rilis di jurnal data rematik heart disease ya, jantung rematik di Indonesia. Dari beberapa center yang ada di Indonesia dikumpulkan, lalu dilihat data epidemiologi bagaimana. Itu secara gender lebih banyak pada wanita. Tapi kalau mau ditelaah lebih lanjut, sebenarnya apakah gender ini berpengaruh terhadap kerentanan penyakit jantung rematik? Sebenarnya sepertinya tidak. Kalau analisa saya, yang lebih kuat faktornya itu adalah
faktor sosioekonominya. Nah, faktor bagaimana kebersihan lingkungan tempat tinggal. Pengaruh dok ya. Iya, Betul. bagaimana status ekonominya. Iya. Status ekonomi kan mana implikasinya? Mungkin secara gizinya, ya kan? Secara gizi anak itu seperti apa? Iya. Kalau anak itu gizi cukup, daya tahan tubuh kuat, biasanya itu akan mempengaruhi daya tahan tubuh untuk hancurkan kuman gitu. Oke. Tapi kalau kebiasaannya, misalnya satu anak kebiasaannya jajan aja, makan makanan bergizi enggak, tapi jajan ya, ini akan berbeda gitu. Jadi makanya sosioekonominya menurut saya itu lebih kuat ketimbang gender tadi yang Abu Awani tanya. Apakah berarti aman nih? Karena kan data menunjukkan perempuan nih, laki-laki lama, enggak, kayaknya bukan di situnya. Kayaknya dia udah senang dok. Iya. Tapi belum ya. Iya, belum. Jangan senang dulu. Itu hanya data epidemiologi menunjukkan bahwa di perempuan memang banyak gitu. Makanya dia nanya dok. Jadi, Tapi aman. tadi Dokter Abi menyampaikan Bang Iya. Ray, ini terkait dengan anak-anak. Nah, kita pengen tahu nih, apakah di negara kita ada upaya pemerintah, kedokteran dan medis Atau ada upaya pencegahan pencegahan khusus. imunisasi ya, gitu. Ada nggak programnya mungkin dok? Dari kerja sama-sama kedokteran gitu? Iya, Dok? iya. Gimana nih dok? Iya benar. Jadi kan sebenarnya upaya adalah upaya pencegahan, ya kan? Upaya pencegahannya seperti apa? Hanya saja untuk tadi yang ditanyakan misalnya vaksin atau imunisasi, sepertinya saya kurang yakin ya, apakah ada atau tidak ya untuk spesifik Streptococcus ya, atau penyakit rematik. Kemudian apakah bisa secara pribadi ataupun keluarga kita melakukan pencegahan? Ya harusnya sangat bisa. Ya satu tadi, bagaimana kita memastikan ya di lingkungan keluarga kita, lingkungan rumah kita itu adalah lingkungan yang bagus, mulai dari rumah ya kan, cahaya matahari masuk, seperti itulah yang simpel-simpel ya, ventilasinya sangat baik ya kan, tidak banyak debunya ya. Sehingga apa, potensi-potensi adanya kuman di dalam rumah itu rendah, ya kan? Tidak ada yang merokok di rumah, ya kan? Pastikan anak-anak itu dapat beraktivitas dengan baik, ada aktivitas fisiknya gitu. Zaman sekarang jangan gadget saja, jangan hanya tablet saja. Kemudian asupan makanan bergizi. Dan jikalau memang terjadi yang kita khawatiran demam disertai dengan nyeri tenggorokan tadi dan sifatnya berulang, tidak ada salahnya untuk dicek sesekali apakah ini ada kecurigaan ke arah sana. Kalau bukan kuman itu, ya alhamdulillah, berarti ini hanya sakit tenggorokan biasa saja. Atau kita sering dengar namanya amandel ya. Ya amandel ya. Ya, amandel ini sebenarnya kan tonsil. Kalau yang ini sebenarnya dia di tenggorokan itu, di faring dia, di tenggorok ujung itu. Kalau kita lihat mulut kita tuh di ujungnya, yang di belakang uvula yang ada kayak tinju itu di belakangnya. Kalau tonsil yang itu ada di kiri kanan. Itu adalah kelenjar getah bening yang bisa saja terjadi infeksi ya Bu Oni, betul juga. Iya. Ini bisa kita bacakan satu pertanyaan boleh? Sebelum itu kita break dulu ya. Tahan, Bang Ray. Sip. Kita nanti lanjut pertanyaannya. Iya. Baik, Bang Ray dan juga pemirsa Asil TV, kita insya Allah akan kembali bersama Dr. Abiad Syakri, spesialis jantung dan pembuluh darah dalam talkshow kesehatan Klinik Asil TV. Solusi sehat kita bersama. Klinik Asil TV, solusi sehat kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, saya Abu Zubair Hawari. Saat ini saya sedang berada di kawasan Markas Sunnah Nusantara. Di belakang saya nampak bangunan Masjid Al-Hijrah. Pertama kali saya kesini dahulu, bangunan ini belum nampak, masih basement saja. Alhamdulillah saat ini sudah tegak, lantai 1, 2 itu sudah nampak. Dan ini insya Allah akan menjadi salah satu sentral dakwah di Pekanbaru. Dan mudah-mudahan juga menjadi pusat untuk kegiatan-kegiatan Islam seperti pusat ibadah, pusat menuntut ilmu, pusat pembinaan para da'i-da'i dan seterusnya. Tentunya perjuangan ini butuh kebersamaan, dukungan dari saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang lainnya. Saudara-saudariku, masjid
adalah benteng-benteng umat Islam hari ini. Di sana keimanan memancar. Di sana lahirnya kekuatan-kekuatan kaum muslimin. Maka mari kita support, kita dukung pembangunan Masjid Al-Hijrah ini agar bisa selesai dan menjadi salah satu pusat dakwah di Kota Pekanbaru ini. Insya Allah Anda akan menjadi salah satu pejuang yang ikut memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dengan ikut membangunnya dan juga ikut menghidupkannya dengan ibadah serta kegiatan-kegiatan Islami lainnya di masjid ini. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solusi sehat kita bersama. 3, 2, 1. Ya, pemirsa Hasil TV dimanapun berada, alhamdulillah kita memasuki segmen yang ketiga, Bang Ray dan Dr. Abi. Iya. Dan kita semuanya, kita akan lanjutkan dengan segmen tanya jawab. Nah, silakan konsultasi di 081175 mohon maaf 0811 755 06 ya. Oke. Atau bisa komen ya Bang Ray ya? Bisa. Oh. Bisa di kolom komentar kita yang mau bertanya silahkan titipkan pertanyaan, nanti kita bacakan pertanyaannya di sana ya. Terkait tema kita penyakit jantung rematik. Mumpung dokternya ada di sini. Iya. Ntar kalau harus ke tempat lain agak susah ya. Jadi komennya langsung dijawab dokter ya. Nah itu dia. Iya, bukan. Coba kalau ketemu dokter langsung agak susah kayaknya. Dokternya sibuk ya. Baik, silakan 0811 755 06 Oke, kita bacakan pertanyaan satu. Oke, mau nunggu penelpon silakan Bang Ray. Betul, tema kita penyakit jantung rematik ini ada pertanyaan dari pemirsa kita sepertinya. Assalamualaikum dok, mau bertanya, apakah benar penyakit jantung di negara sedang berkembang, bukan di negara-negara maju? Apa penyebab krusialnya dok? Baik. Ya baik. Nah, terima kasih pada yang bertanya dari pemirsa Klinik Hasil TV. Ya, pertanyaan jawabannya adalah benar ya. Angka penyakit jantung rematik ini lebih tinggi pada negara-negara yang sedang berkembang ya, seperti salah satunya ada negara kita, negara Indonesia. Dan angkanya jauh lebih rendah di negara-negara maju ya, negara maju. Alasannya apa? Ya, alasannya satu, kesadaran tadi ya, kesadaran terhadap kebersihan itu mungkin dibandingkan dengan negara maju tentu berbeda sekali ya. Mungkin kalau lihat latar belakangnya mungkin secara edukasi mungkin negara-negara maju lebih banyak orang-orang yang sudah teredukasi dengan baik tentang kebersihan rumah, ya, kebersihan apa yang dimakan, ya, jenis makanan yang harus dimakan, apa saja yang boleh, apa saja yang tidak, ya. Dan mungkin di sana tidak ada kaki lima ya, nggak ada yang nggak ada jual yang Kalau di kita yang ada kaki dua pun ada ya. Kalau kita kan nggak susah kita nyari jajan ya, tinggal keluar. Betul. Ada yang jual air ya kan. Kalau di situ harus ke minimarket dulu mungkin. Jadi semuanya memang tertata begitu. Jadi secara kebersihan mungkin jauh lah ya, jauh dengan kita, sehingga memang angka akan lebih tinggi di negara-negara yang sedang berkembang ya, seperti negara kita. Kemudian tadi kan pertanyaan apa yang menjawab krusialnya itu. Salah satunya adalah secara sosioekonomi tadi. Ya, kemudian yang kedua edukasi ya, tingkat edukasi dari masyarakatnya. Ini juga akan sangat pengaruh. Dan juga bagaimana yang ketiga, bagaimana negara itu mengatasi penyakit yang ada di masyarakatnya. Salah satunya misalnya kalau misalnya ada demam, sakit tenggorokan dan ini sudah berulang. Mungkin harus dilakukan pemeriksaan itu, tapi mungkin di negara kita karena pemeriksaan tambahan itu mungkin mahal, sehingga mungkin tidak dilakukan. Jadi hanya diduga saja begitu, Bu Ani. Jadi itu tetap saja pasti ada pengaruhnya, ya. Karena kalau
mau dipikirkan semua penyakit di negara kita mungkin nggak cukup uang negara. Saat ini mungkin fokus dari pemerintah tuberkulosis misalnya kan, tuberkulosis lagi dicanangkan. Ya saat ini mungkin anggaran akan lebih banyak ke situ. Tapi kalau untuk seperti ini tadi kami sampaikan bukannya ini tidak bahaya, dia kalau dibiarkan nanti ketemunya di usia 20-an tahun atau 30-an tahun, nah ini jadi bahaya. Tadi apa? Kalau sudah rusak katupnya, apa penanganannya? Tidak ada cara lain kecuali harus katupnya diganti, itu dengan dioperasi. Nauzubillah min dzalik. Jadi Semoga tidak ya. dari awalnya, aduh, itu kalau pasien saya dengar pertama kali dan dia baru datang, terus saya sampaikan ini penyakitnya ini. Terus di mana dok, bisa sembuh nggak? Ini kalau sembuhnya itu maksudnya adalah balik lagi katupnya kayak awal, Seperti nggak semula, bisa. ya. Terus gimana dok? Ya harus dioperasi. Operasi itu gimana? Ya dibelah dadanya, jantungnya dibelah, diganti katupnya dengan yang metalik. Iya. Ganti yang buatan begitu. Yang awalnya terkesan biasa Biasa aja ya, dok, ya, gitu. tapi jangan sampai. Kita semakin dak-dikduk mendengar Dokter Abi ya. Baik. Dan Bang Rey, bersyukur sekali kita ya. bersyukur Mudah-mudahan sekali. tidak. Harus Semoga kita sehat terus ya. Amin. Amin. ya. Baik, pemirsa Hasil TV dimanapun berada, tadi pertanyaan dari pemirsa melalui chat ya atau pesan singkat. Sekarang kita akan angkat penelpon yang sudah di ujung telepon. Silakan. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak? Di mana? Dengan Abu Gaza di Pekanbaru. Masya Allah. Silakan Abu. Konsultasinya. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gini dok, jantung saya tuh sering merasa cemas gitu, berdetak tak menentu gitu kan, tik gitu. Terus kalau di oximeter tuh dia kadang sampai 65 ke bawah gitu dok. Kalau 65 lah bentuknya gitu dok. Kadang tangan saya pun juga gemetar. Itu apakah termasuk kena jantungnya apa jamnya atau apa gitu dok? Abu saya berapa? Usia 32. 32. Iya dok. Tadi berapa yang detaknya tadi? Oximeternya tuh kalau dihitung sekitar 65 ke bawah gitu dok. Saya sering cemas, jantung tuh sering tidak peraturan gitu. Baik. Sering apa gitu. Apakah itu jantung apa yang lain gitu? Jadi maksudnya dok. Baik. Syukur dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Pertanyaannya, silakan langsung saja Dokter Abi. Ya baik. Pada yang bertanya tadi adalah Abu Gaza. Abu Gaza usia 32 tahun, merasa jantung berdebar tidak beraturan, disertai badan juga agak gemetar gitu ya. Di usia muda. Nih, ini kan yang kita perlu garis bawahi dari usia muda dan ada rasa kecemasan kan? Nah, ada rasa kecemasan. 32 dok ya? Iya. Jadi keluhan seperti ini, apakah ini disebabkan oleh jantung atau tidak? Jadi perlu dilihat, kalau memang detak jantung itu rata-ratanya di bawah 65 tadi disampaikan, berarti kan pelan. Detak jantungnya pelan. Kita anggap dia sebagai jantung yang pelan ya. Tapi kalau masih 60 gitu ya sebenarnya bukan terlalu pelan, ini cukup saja begitu. Tapi yang permasalahannya adalah ada keluhan berdebar. Dan perlu diketahui untuk keluhan berdebar ini bisa dua. Bisa ini memang satu hal yang normal atau ini sesuatu yang tidak normal. Sesuatu yang normal bagaimana? Kita itu wajar saja terasa debaran di jantung. Mungkin kalau saat ini kita tidak ngerasa ada debaran di jantung. Tapi coba kalau kita melakukan kesalahan misalnya, lalu kita dipanggil oleh yang misal bos kita gitu ya, itu waktu mau menghadapnya gimana rasa debar jantung? Akan terasa. Ya. Atau mau ujian tesis misalnya atau skripsi, mau sidang, yang awalnya degup itu biasa jadi terasa. Itu adalah hal yang normal. Jadi degup itu menjadi namanya palpitasi. Degupnya itu memang lebih kuat dan ada sedikit peningkatan dari kecepatannya. Itu adalah hal yang wajar dan ini adalah fisiologis. Wajar ya? Wajar. Ketika kondisi itu yang memicunya hilang, maka hilang pula dia. Contoh setelah ujian jadi lebih apalagi anak relax. muda ya dokter ya? Anak muda.
Sebelum nazar dan setelah nazar mungkin. Nah, itu dia agak debarnya agak tinggi. Bagaimana ketika sudah janjian dengan calon mertua, ya kan? Atau antum masih bisa juga. Yang kedua maksudnya itu ya. Kemudian yang kedua, bisa jadi tidak normal, ya, bisa jadi tidak normal. Kalau tidak normal, apa? Ini ada, kalau usia 32 tahun, bisa saja ini satu gangguan listrik di jantung, ya kan? Jadi jantung itu bukan, dia bisa berdetak itu karena ada pacuan dari listriknya. Pacuan listrik boleh nggak tiba-tiba nih redup-redup sesekali karena turun tegangan? Bisa kan? Bisa dong. Di jantung juga gitu. Dia kadang redup-redup dikit, agak korset-korset sedikit, aduh kerasa nih, agak gelap gitu. Kalau lampu agak gelap dia. Iya. Tapi pada saat balik lagi, kadang dia normal lagi begitu. Bisa saja kan? Begitu pula listrik di jantung. Boleh aja dia kadang-kadang dia korslet, tapi korslet pun dilihat. Kalau korsetnya parah, itu bisa sampai orang itu tidak sadar dibuatnya. Atau sampai menimbulkan gejala, misal sakit dadanya jadinya, nyeri, atau sampai sesak nafas. Atau yang paling parah, sampai tidak sadarkan diri. Itu yang paling parah. Kalau korsletnya. Kalau dia kan ada rasa berdebar. Mungkin ini gejala kita itu gejala yang ringan saja di awal-awal kan. Yang perlu dilihat adalah, kita pengen tahu apakah ini karena jantung atau tidak, maka yang perlu kita lihat adalah rekaman jantungnya. Kalau rekaman jantung itu kita lakukan pada saat normal, maka akan nampaknya normal. Nah, tapi pengennya kita lihat pada saat tidak normal. Apa ini yang dikatakan irama sikardian? Kita murojaah dulu. Materi siapa itu? Perasaan terapi. Sikardian ya? Bukan, tapi ini bukan iramanya di situnya. Bukan. Jadi nanti dilihat. Kalau terekam sebagai, oh iya kelihatan nih di listrik jantungnya ada masalah. Nah, itulah yang menyebabkan Abu Gaza tadi mengeluh tidak enak. Apa nggak bisa sendiri dok? Kalau repetisinya tuh sering gitu dok, hampir tiap hari kayak gitu? Bisa. Misalnya lagi Abu Gaza tadi misalnya ada keluhan, lalu dicek oximetri tadi katakan untuk pemeriksaan oksigen itu ya. Dicek, misal, kok detak jantungnya rendah sekali misalnya di bawah 60 atau justru cepat sekali sampai di atas 130. Nah, ini sinyal nih, tanda-tanda jangan-jangan ini bahaya nih. Nah, ini yang perlu dilihat lebih lanjut, dan tidak bisa hanya berdasarkan itu, kita butuh direkam karena ngelihat listrik jantung pun harus ada yang nangkepnya. Nah, kayak gini ada PLN ya. Untuk ngelihat tegangan kan, kita bisa duga, oh ini tegangan turun nih, tapi apa benar tegangan turun kan belum pasti. Harus ada PLN dong yang ngecek trafo apa kabel digigit tikus gitu kan. Kan itu yang perlu korslet ya. Pastinya. Tapi dugaan boleh kan? Boleh. Dugaan kuat nih, mesti ada masalah di listrik, bukan di lampunya nih. Mesti di listrik. Nah, jadi kita butuh PLN. Nah, kita juga butuh rekaman jantung tadi. Itu. Mungkin gitu Abu Gaza, ya, semoga bisa membantu. Apalagi usia muda ya. Betul. 32 tahun. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Abu Gaza ya. Bang Ray dan Dr. Abi, kita akan lanjutkan. Ini konsultasinya masih ada, tapi kita break dulu, kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami di Talkshow Kesehatan Klinik Asil TV, solusi sehat kita bersama. Klinik Asil TV, solusi sehat kita bersama. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ini kedatangan saya kedua di Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah di Pekanbaru. Bahwa di sini ada masjid yang demikian besar, yang insya Allah bisa menampung ribuan jamaah untuk kegiatan kaum muslimin, juga kegiatan pendidikan yang diselenggarakan di Markas Sunnah Nusantara ini. Sampai saat ini, yang mungkin sudah setahun yang lalu, di lantai 2 belum bisa dipakai. Baru bisa dipakai di lantai 1, di lantai basement untuk kegiatan kajian. Harapan dari penyelenggara, semoga ini bisa segera diselesaikan, terutama untuk yang rooftop, sehingga bisa dimanfaatkan untuk lantai di bawahnya. Bagi Bapak Ibu yang barangkali ingin terlibat dalam kegiatan wakaf untuk masjid Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah, masih punya peluang yang cukup besar. Siapapun bisa menyumbangkan dananya dengan nilai berapapun. Semoga kita punya tabungan yang lebih abadi dan termanfaatkan dengan maksimal. Karena insya Allah di bawah kegiatan yang diselenggarakan oleh Al-Ustadz Maududi Abdullah,
kegiatan di Markas Sunnah ini cukup aktif dan Masya Allah tadi jamaahnya juga cukup banyak. Mereka berharap semoga bisa memiliki tempat yang lebih representatif untuk aneka kegiatan sunnah di Pekanbaru dan sekitarnya. Barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Klinik Asil TV, solusi sehat kita bersama. Harusnya kita yang berhak untuk. Oke, itu. Baik, masih bersama kami dalam talk show Klinik Asil TV, solusi sehat kita bersama. Baik pemirsa Asil TV dimanapun berada, masih bersama Ana, Abu Auni, dan juga Bang Ray Abu Syafiq. Bang Ray. Kita masih bersama Dokter Abi juga. Dr. Abdiat Syakri, spesialis jantung dan pembuluh darah di Klinik Asil TV ini. Kita jawab satu pertanyaan dulu sebelum kita masuk. Oh iya, Masya Allah. Ini pertanyaan ada cukup panjang nih. Iya. Apa kita kasih dokter aja? Oke, silakan. Dok, fadhol dok. Baik, kita coba menjawab pertanyaan dari pemirsa. Jadi ini ada usia 19 tahun ya, pertama kali berobat di usia 13 tahun, kemudian ada mendapat terapi berupa suntik ya selama 3 tahun. Kemudian di usia 16 tahun berhenti, saat ini usianya 19 tahun. Nah, mulai ada keluhan berupa dada sakit, sesak, sakit punggung, lemas ya. Nah, kemudian ke dokter lagi diberi obat. Nah, cuma tetap yang bertanya ini tidak tahu sakitnya apa ya. Mohon penjelasannya ya. Ya, baik. Terima kasih kepada pemirsa yang bertanya. Jadi, kalau memang yang disuntik tadi adalah obat yang disebutkan penanya, itu benzathine penisilin, ini adalah obat yang spesifik untuk penyakit kita yang kita bahas pada siang hari ini. Itu adalah penyakit demam rematik tadi ya, penyakit jantung rematik. Kalau memang manifestasinya sudah ke jantung, maka kita sebut penyakit jantung rematik. Tapi kalau sepertinya di usia 13 tahun itu belum ada manifestasi penyakit jantungnya. Jadi dia hanya diberikan suntikan berupa antibiotik, biasanya dilakukan sekali sebulan berulang ya, sekali sebulan disuntik, dan jangka waktunya biasanya sekitar ini untuk pencegahan sekitar 20 tahun terus. 10 tahun atau 20 tahun, mana yang nanti lebih diambil waktunya. Fungsinya apa? Kalau memang hanya baru di fase demam rematik saja, harapannya apa tadi? Supaya tidak ada manifestasi penyakit autoimun. Contohnya tadi rematik di sendi, ya, rematik di kulit, rematik di otak, dan rematik di jantung. Saat ini sudah mulai ada keluhan tadi, cepat capek, sesak dan lain sebagainya. Karena tidak ada pengobatan selama 3 tahun, karena stop waktu itu ya, katanya 16 tahun stop, ya bisa saja dugaan ya, hanya dugaan, bisa saja keluhan ini adalah keluhan awal dari penyakit jantung rematik. Ini hanya dugaan ya, jadi bukan memastikan. Karena apa? Karena stopnya 3 tahun itu berarti tidak ada yang menghentikan proses itu kalau memang benar suatu demam rematik akibat Streptococcus beta multicus. Dan adapun dokter tidak menjelaskan penyakitnya, ini adalah hak dari yang bertanya sebenarnya untuk datang ke dokter dan menanyakan apa sakitnya. Karena kita ke dokter itu sebenarnya yang utama sekali adalah tanya kita sakit apa, bukan tanya obatnya apa. Jadi itulah bedanya pasien yang cerdas dan pasien yang kurang. Kenapa? Kalau obat, sekarang search saja di Google sudah dapat obatnya apa. Tapi kalau sakitnya apa, tidak mungkin datang kecuali dari hasil konsultasi dan pemeriksaan fisik dengan dokter. Nah, maka yang perlu yang dilakukan oleh yang menanya, tanyakan sakitnya apa. Tapi kalau hanya dari data yang disampaikan ini, kemungkinan besar adalah demam rematik. Kemungkinan besar demam rematik. Dan kalau untuk mengetahui apakah ini sakit jantung rematiknya sudah ada apa enggak, maka yang perlu dilakukan adalah pemeriksaan USG jantung. Ya. Masya Allah. Semoga bisa menjawab yang bertanya. Semoga bisa menjawab ya. Iya. Kita merinding juga ya Bang Ray ya. Tapi pemirsa Asil TV dimanapun berada,
salah satu tujuan kita untuk melaksanakan klinik Asil TV ini yang pertama adalah supaya pemirsa khususnya kaum muslimin dan muslimat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terkait dengan nikmat kesehatan, apalagi jantung tadi ya. Iya. Kemudian yang kedua, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang ketiga adalah melakukan tindakan pencegahan itu lebih awal ya. Iya, betul sekali. Baik Bang Rey, Dan yang terakhir itu ada lagi. Ada lagi? Ada dikatakan dokter Abi. Kalau ke dokter itu tanya penyakitnya, jangan tanya obatnya. Masya Allah. Baik, kita ucapkan jazakumullah khair ya, Dokter Abi dan rekan-rekan dalam komunitas Dokter Mengaji Indonesia. Khususnya di Pekanbaru ya, pemirsa Asil TV. Kita sudah sampai ke penghujung sepertinya. Penghujung. Sepertinya kita masih banyak yang mau ditanyakan. Iya, tapi ya sayang sekali. Iya, semoga di kesempatan berikutnya Insya Allah di kesempatan lainnya bisa lagi bersama kita untuk menjelaskan seputar jantung dan segala macam pernak-perniknya. Ternyata ada listrik di jantung, ternyata ada baterai, ternyata ada pintu. Nah, ada pintu yang buka tutup rupanya. Oke. Bang Rey, kita dengarkan nih kesimpulan boleh. dari Dokter Abi perbincangan kita saat ini terkait dengan mengenal jantung rematik. Jantung rematik. Silakan. Silakan. Terima kasih Bang Rey, Abu Auni, Bapak pemirsa Klinik Asil TV, rahimani wa rahimakumullah. Kesimpulan kita pada pembahasan siang hari ini yang pertama, penyakit jantung rematik adalah salah satu manifestasi dari demam rematik. Ya, yang kedua, demam rematik ini biasanya terjadi pada anak-anak kita ya, anak-anak usia 5 sampai 15 tahun yang terkena infeksi bakteri Streptococcus beta hemolyticus. Kemudian yang ketiga, demam rematik yang tidak tertangani dengan baik, maka dia akan bisa berlanjut dan akan dapat merusak beberapa organ, salah satunya jantung dan organ lainnya seperti sendi, ya, kulit dan juga di otak. Ya. Keempat, walaupun kita membahas penyakit jantung rematik ini sedemikian rupanya, tetap ini sesuatu yang bisa dicegah, sesuatu yang sangat bisa dicegah. Dimulai dari diri kita sendiri dengan menjaga kebersihan, menjaga kesehatan dengan baik, lalu kita ajarkan pada anak-anak kita, istri-istri kita, keluarga semuanya, supaya ya melakukan perilaku hidup sehat dan bersih itu ya. Karena apa? Karena tadi data sudah menunjukkan bahwa penyakit jantung rematik ini tinggi di negara-negara yang sedang berkembang. Adapun di negara maju, kenapa mereka bisa angkanya sangat rendah? Berarti kita perlu evaluasi diri. Mungkin kita belum menerapkan perilaku yang sehat dan bersih ya. Yang kelima, tetap kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diberikan kesehatan. Karena kesehatan itu dan sakit itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian yang bisa Ana sampaikan. Masya Allah. Bang Rey, kita ucapkan jazakallah khair ya. Iya, jazakallah khair. Narasumber kita Dr. Abdiat Syakri, spesialis jantung dan pembuluh darah. Tapi jazakumullah khair untuk pemirsa Asil TV yang menonton siaran ini melalui Asil Apps, dan sudah yang belum mendownload silakan di-downloadnya karena di sana alhamdulillah banyak sekali. Ada apa saja di Asil Apps? Ada waktu sholat bisa, waktu sholat, nikmat kajian juga bisa. Kemudian mendengarkan radio juga bisa. Bisa di Asil App ya. Kemudian ada info-info masjid. Betul. Iya, bagi yang safar ke Pekanbaru. Nah, itu dia. Kemudian juga yang pastinya Anda bisa menonton siaran Klinik Asil TV ya. Dan satu catatan terakhir Bu Uni dari nasihat ataupun closing statement dari dokter kita tadi, sekompleks apapun penyakit itu pasti ada obatnya. Makanya kita berusaha menghadirkan Klinik Asil TV, salah satunya adalah bentuk usaha kita untuk memberikan pengetahuan kepada para pemirsa Asil TV khususnya terkait penyakit-penyakit yang ada dan itu ternyata ada obatnya juga. Baik, Masya Allah. Bang Rey, jazakallah khair, dan juga Dr. Abdiat Syakri, spesialis jantung dan pembuluh darah atau akrab disapa dengan Dr. Abi ya. Dan pemirsa Asil TV, kita ucapkan juga jazakumullah khair untuk para narasumber kita yang akan mengisi dan yang telah mengisi sebagai pemateri dan pembicara di Klinik Asil TV. Jazakumullah khair. Mudah-mudahan antum semuanya diberikan Allah Subhanahu wa taala kemudahan dalam urusan kita. Dan semoga komunitas dokter mengaji Indonesia di Pekanbaru semakin eksis ya, memberikan dan berbagi ilmunya di Klinik Asil TV, solusi sehat kita bersama. Sekali lagi kita ucapkan jazakumullah khair dan kita tutup
perjumpaan kita ini Bang Rey dan Dr. Abi dengan sama-sama membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Jazakallah khairan. Klinik Asil TV, solusi sehat kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa Asil TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Semoga antum selalu berada dalam lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan semoga kesehatan, keberkahan, rahmat dan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu meliputi Anda semuanya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, dakwah merupakan sebuah tugas bersama dari umat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tabaraka wa taala menyuruh kita untuk meninggikan agama Allah tabaraka wa taala dengan kemampuan yang kita miliki. Yang mampu dengan ilmunya, berdakwah dengan ilmunya. Yang mampu dengan tenaganya, berdakwah dengan tenaganya. Yang mampu menyumbangkan waktunya. Demikian juga yang mampu dengan hartanya, maka berdakwah dengan harta itu. Saudara-saudariku, para pemirsa Asil TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak Anda, pemirsa Asil TV dimanapun berada, para pencinta Asil TV dimanapun berada, untuk meringankan beban operasional yang dibutuhkan oleh Asil TV di dalam mengemban suara dakwah yang agung ini. Mari infakkan sebahagian daripada yang Allah Tabaraka wa Ta'ala mudahkan kepada kita, dari apa yang Allah rezekikan kepada kita, guna kepentingan syiar dakwah melalui media-media, di antaranya adalah Asil TV. Melalui Asil TV, sangat banyak saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat yang bisa mendapatkan dakwah di bumi yang sangat jauh, di negeri yang sangat terpencil. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mendapatkan hidayah kepada sunnah Rasulullah SAW melalui media Asil TV yang kita cintai. Semoga apa yang antum berikan merupakan pembuka kebaikan, merupakan pembuka hidayah bagi saudara-saudari antum menuju jalan yang sesuai dengan sunnah Nabi kita tercinta SAW, sehingga di akhirat mendapatkan pahala bagaikan seorang yang di tangannya Allah Tabaraka wa Ta'ala bukakan hidayah kepada seseorang, seperti yang dikatakan Nabi kita tercinta SAW, la iyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Sekiranya satu orang mendapatkan hidayah melalui dirimu, melalui usahamu, melalui apa yang telah engkau berikan, melalui apa yang telah engkau dakwahkan, maka itu lebih baik daripada unta merah. Sebagian para ulama mengatakan lebih baik daripada dunia dan perhiasannya. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temukan solusi untuk masalah kesehatan Anda di Klinik Asil TV, sebuah program kesehatan interaktif yang menghubungkan Anda langsung dengan dokter-dokter spesialis. Anda bisa menghubungi kami dan bertanya langsung tentang segala masalah kesehatan dari gejala ringan hingga penyakit serius. Insya Allah akan dijawab oleh para ahli. Jantung koroner adalah pembuluh darah yang memberi oksigen dan nutrisi untuk jantung. Pulmonologis adalah yang ahli di bidang paru dan pernafasan. Patologi klinik itu adalah yang berfokus di laboratorium. Radiologi intervensi itu adalah cabang dari ilmu radiologi. Saksikan setiap Sabtu jam 13 waktu Indonesia Barat. Klinik Asil TV, solusi sehat kita bersama.